Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A. Di video ini, kami akan memaparkan laporan akhir praktikum mata kuliah Biologi Organisme Laut. Untuk kelompok 1A sendiri, beranggotakan 10 orang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada pengamatan Avertebrata. Nah, Avertebrata atau disebut juga Invertebrata merupakan sekelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Beberapa contoh organisme Avertebrata yang diamati pada praktikum biologi organisme laut diantaranya ada kerang, bintang laut, kepiting, dan cumi-cumi. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada pengamatan Avertebrata diantaranya yang pertama, alatnya adalah tulis, kemudian buku catatan, dan penggaris. Selanjutnya, bahan yang digunakan ada sampel kerang, sampel awetan bintang laut, sampel awetan kepiting, dan sampel awetan cumi-cumi. Organisme Avertebrata yang pertama kali diamati yaitu kerang. Nah, kerang merupakan organisme laut yang tidak bertulang belakang. Kerang ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kaki otot yang berfungsi untuk merayap atau menggali pasir atau lumpur. Kemudian ada mas visceral yang merupakan organ dalam dari kerang, dan mantel yang berfungsi sebagai organ sekresi dalam pembuatan cangkang kerang itu sendiri. Untuk selanjutnya ada prosedur pengamatan kerang. Yang pertama, diukur panjang kerang dengan menggunakan penggaris atau mistar, kemudian diukur lebar kerang dengan menggunakan penggaris atau mistar. Yang ketiga, dilihat bentuknya, apakah itu equivalve atau inequivalve. Yang keempat, dilihat warnanya. Dan yang terakhir, dihitung garis tahun atau growth streak-nya. Untuk selanjutnya ada hasil pengamatan dan pengukuran dari kerang. Nah, untuk panjangnya itu sendiri kurang lebih 5 cm, kemudian lebarnya dari kanan sampai kiri itu kurang lebih 4 cm. Nah, bentuk katupnya itu sendiri berdasarkan hasil pengamatan itu equivalve, kemudian warnanya putih, dan growth streaks-nya atau garis tahunnya itu kurang lebih ada 9 yang menandakan kerang ini berumur kurang lebih 9 tahun. Nah, selanjutnya yang terakhir ada hasil analisis. Dari hasil pengukuran yang sudah didapatkan, kita analisis taksonominya. Yang pertama, kerang tersebut berasal dari kingdom Animalia, kemudian filumnya Mollusca, kelasnya Bivalvia, subkelasnya Autobranchia, kemudian dari ordo Ostreida dan famili Ostreidae. Nah, untuk genusnya itu sendiri yaitu Ostrea, dan untuk spesiesnya itu Ostrea edulis. Nah, selanjutnya selain taksonomi dianalisis juga persebaran dari Ostrea edulis ini. Nah, menurut jurnal dari Octavina dan kawan-kawan tahun 2021, Ostrea edulis banyak tersebar di perairan Kuala Gigieng, Kabupaten Aceh Besar. Nah, sedangkan di dunia sendiri, menurut Food and Agriculture Organization of the United Nations, persebarannya itu ada di sepanjang pantai barat dan selatan Eropa dari Norwegia hingga Maroko, dan termasuk sebagian besar kepulauan Inggris dan pantai Mediterania. Praktikum selanjutnya adalah pengamatan bintang laut. Untuk melakukan pengamatan, pertama-tama diukur panjang masing-masing kaki dari bintang laut dengan menggunakan penggaris atau mistar. Kedua, dilihat warna dari bagian badan dan duri bintang laut. Dan terakhir, diukur diameter dari badan bintang laut dengan menggunakan penggaris atau mistar. Data pengamatan ditulis sebagai bahan untuk melakukan analisis. Berikut merupakan hasil pengukuran bintang laut. Yang pertama, panjang kaki bawah kanan pertama sekitar 5,5 cm, panjang kaki bawah kanan kedua 7 cm, panjang kaki tengah 6 cm, panjang kaki bawah kiri pertama 5 cm, panjang kaki bawah kiri kedua 4,5 cm. Warnanya untuk badan berwarna coklat, durinya warna putih. Lalu bintang laut ini memiliki diameter sekitar 1,6 cm. Dari hasil pengukuran dilakukan analisis berdasarkan taksonomi. Kingdomnya berarti Animalia, filumnya dari Echinodermata, kelasnya Ophiuroidea, ordonya Ophiurida, famili Ophiotrichidae, genus Ophiotrix, dan spesies Ophiotrix fragilis. Persebarannya
Bintang mengular ini dapat ditemui pada semua laut dan lautan dengan batas kedalaman antara 0 meter sampai 6.720 meter oleh Marshall 1979. Jenis Aviotryx fragilis yang hidup di perairan lepas pantai Inggris bahkan dapat mencapai kepadatan sekitar 1.330 individu per meter persegi. Pada data lain di perairan Ugahari, bintang mengular ini merupakan makanan ikan demersal yang cukup penting. Berikutnya ada pengamatan kepiting. Pengamatan kepiting itu dihitung jumlah kaki dari kepiting tersebut, lalu diukur lebar kepiting dengan menggunakan mistar atau penggaris, lalu diukur panjang kepiting dengan menggunakan mistar atau penggaris, dan dihitung jumlah gerigi dari bagian cangkang kepiting. Lalu ada hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya yaitu jumlah kaki dari kepiting ada 10 termasuk capit, lebarnya 6,3 cm, panjangnya 9 cm, dan jumlah geriginya adalah 24 buah. Lalu ada hasil analisis. Yang pertama ada taksonominya. Kepiting termasuk kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Arthropoda, ordo Decapoda, famili Portunidae, genus Scylla, dan spesies Scylla serrata. Lalu terakhir ada persebarannya. Kepiting mempunyai persebaran yang sangat luas dan didapatkan hampir di seluruh perairan dan pantai di Indonesia, terutama yang ditumbuhi mangrove, perairan dangkal, dekat hutan mangrove, estuari, dan pantai berlumpur. Selanjutnya ada pengamatan cumi-cumi. Nah, pengamatan cumi-cumi sendiri itu dihitung dari jumlah tentakel si cumi-cumi tersebut. Lalu diukur juga panjang badannya. Nah, itu tuh dari kepala sampai tentakel dari si cumi-cumi menggunakan penggaris atau mistar. Lalu yang ketiga, diukur juga panjang tentakel terpanjang dari si cumi-cumi menggunakan penggaris atau mistar juga. Lalu diukur juga panjang siripnya menggunakan penggaris atau mistar. Lalu yang terakhir, dilihat juga dari bentuk siripnya. Lalu selanjutnya hasil dari pengukurannya tersebut, yang pertama panjang siripnya 8 cm, terus panjang badannya 15,5 cm, jumlah tentakelnya ada 10, dan panjang tentakel terpanjangnya 11 cm. Nah, untuk hasil analisisnya sendiri, taksonominya tuh kingdomnya masuk ke dalam Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Cephalopoda, ordonya Oegopsida, familinya Omastrepidae, genusnya Todarodes, dan spesiesnya T. sagittatus. Nah, untuk persebaran dari si cumi-cumi tersebut, biasanya tuh penangkapan cumi-cumi banyak terjadi di bagian barat Laut Jawa hingga Selat Kalimantan. Pengamatan selanjutnya itu plankton. Dalam plankton ini kita mengambil sampel plankton dan pengamatan plankton di bawah mikroskop. Alat dan bahan yang digunakan itu ada planktonit, botol plastik, ember, mikroskop, dan lugol. Untuk prosedurnya itu pengambilan sampel plankton. Yang pertama disiapkan alat-alat seperti ember, planktonit, botol plastik. Yang kedua dimasukkan sampel air ke dalam ember, lalu dimasukkan ke dalam planktonit. Lakukan secara berulang 10 kali sampai planktonit terisi penuh dan agar meminimalisir plankton yang menyangkut pada jaring atau net plankton. Yang ketiga, setelah sampel didapatkan lalu disimpan ke dalam botol plastik dan ditambahkan 2 tetes lugol. Selanjutnya ada prosedur pengamatan sampel plankton. Itu yang pertama disiapkan sampel plankton yang telah diambil. Yang kedua lalu persiapkan mikroskop. Yang ketiga simpan sampel di kaca preparat lalu ditutup dengan cover glass. Yang keempat atur mikroskop cahaya agar penglihatannya cerah dan posisi pengamatannya simetris. Lalu yang keempat itu amati plankton tersebut. Nah, ini merupakan contoh pengambilan sampel plankton menggunakan planktonit. Setelah sampel dimasukkan ke dalam botol plastik lalu ditambahkan dengan 1 tetes lugol. Ini merupakan proses pengidentifikasian sampel menggunakan mikroskop. Dari hasil pengamatan yang terlihat, diketahui bahwa tidak terdapat plankton yang terambil. Hal ini bisa disebabkan oleh hujan. Pengambilan sampel dilakukan pada saat siang hari yang dimana seharusnya terdapat fitoplankton. Akan tetapi sampel diambil setelah hujan yang dimana akan menyebabkan salinitas pH dan suhu air pada danau
menjadi rendah pula. Nah, hal ini menyebabkan tidak ada makanan untuk fitoplankton hidup. Nah, bisa dilihat pula ya pada gambar di samping, bukti bahwa adanya tanda fitoplankton terangkat, yaitu terdapat bentuk yang tidak simetris dan terdapat warna hijau-hijau ya. Nah, tetapi pada gambar ini tidak ada plankton yang terambil gitu. Jadi menyebabkan dan terbukti juga bahwa fitoplankton dapat mati oleh air hujan. Selanjutnya adalah pembedahan ikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembedahan ikan ini adalah mistar, nampan, pisau bedah, gunting bedah, pinset, ikan kakap, ikan belanak, dan ikan lele hidup. Langkah-langkah dalam prosedur pembedahan ikan yaitu ikan dibelah secara horizontal dari anus ke arah perut. Kemudian belah daging ikan secara vertikal lalu melingkar. Lalu buka daging ikan yang telah dibelah. Kemudian ambil seluruh bagian ususnya. Kemudian diukur panjangnya. Dari hasil pembedahan ikan kakap memiliki panjang usus sepanjang 13,5 cm dan ikan kakap juga memiliki gigi yang tajam atau runcing. Hal itu menandakan bahwa ikan kakap adalah ikan karnivora. Lalu hasil pengamatan ikan belanak didapatkan panjang ususnya 9 cm, panjang total 16,2 cm, panjang standar 13, cm, lalu bentuk mulutnya subterminal dan giginya tumpul. Dari panjang usus dan gigi yang tumpul tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ikan belanak termasuk ikan herbivora. Selanjutnya adalah pembedahan ikan lele. Prosedur pembedahan ini yang pertama adalah kepala ikan lele ditusuk menggunakan pisau bedah agar ikan lele mati. Kemudian dibelah daging perut ikan lele secara horizontal dengan menggunakan pisau atau gunting bedah. Lalu dibuka bagian perut ikan lele dan diambil seluruh bagian ususnya. Kemudian diukur panjangnya dengan menggunakan mistar. Dari hasil pengamatan ikan lele, diketahui bahwa panjang ususnya adalah 14,5 cm, panjang totalnya 25,5 cm, panjang standarnya 22,9 cm, dan ikan lele memiliki bentuk mulut inferior. Hal ini menandakan bahwa ikan lele termasuk ikan omnivora. Selanjutnya ada pengamatan ikan hidup, yaitu analisis morfometrik terhadap ikan kerapu bebek. Nah, analisis morfometrik ini berhubungan dengan variasi dan perubahan ukuran juga bentuk dari suatu organisme. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah mistar, nampan, dan ikan kerapu bebek. Nah, prosedur pada pengamatan ini adalah dilakukan pengukuran morfometrik, yaitu diukur panjang total, panjang standar, panjang kepala, tinggi badan, tinggi batang ekor, jarak mulut ke mata, dan panjang sirip. Lalu dilakukan pengamatan warna dan corak tubuhnya untuk selanjutnya dianalisis habitatnya apakah di zona neritik atau oseanik. Nah, hasil dari pengukuran ini adalah panjang totalnya 10,5 cm, panjang standar 9,5 cm, panjang kepala 3 cm, tinggi kepala 2 cm, tinggi badan 2,6 cm, tinggi batang ekor 1,1 cm, jarak mulut ke mata 0,6 cm, panjang sirip ekor 2,4 cm. Lalu hasil pengamatan warnanya adalah warna dasar terang, berwarna dasar abu-abu dengan corak bintik hitam yang tersebar di seluruh tubuhnya. Dari warna dan corak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa habitatnya adalah zona neritik. Ikan ini lebih sering bersembunyi sehingga habitatnya di terumbu karang. Selain itu, ikan ini termasuk karnivor dan kebiasaan hidupnya soliter.